Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Mudah-mudahan di pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apa. Dan mudah-mudahan di hari ini semua urusan kita, semua aktivitas kita diberi kelancaran. Oke, sebelum kita mulai melaksanakan PJJ ini, alangkah baiknya mari kita berdoa dulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Mudah-mudahan dengan doa kita, proses belajar kita lancar dan diberikan kemudahan dalam menangkap apa yang kita pelajari. Untuk hari ini adalah hari keempat kita dalam PJJ ya. Tentunya di 3 hari kemarin kita sudah melaksanakan perkenalan dan kita sudah menulis jadwal juga. Jadwal tersebut itu hanya sebagai ini aja ya, untuk catatan saja. Kalau misalkan nanti tidak sesuai dengan jadwal dalam belajar, tidak mengapa ya, karena untuk PJJ kan kita susah ya untuk mengatur waktunya. Oke, kita mulai saja untuk hari ini. Hari ini kita akan mulai masuk ke pelajaran tematik yang tentunya pertama kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 1, yaitu tentang organ gerak hewan. Pada video kali ini Pak Guru hanya menjabarkan melalui slide, meringkas materi yang mungkin anak-anak sudah baca juga di pembelajaran 1 buku tematik ya. Mudah-mudahan dengan adanya video ini kalian bisa menambah tambah jelas dalam pelajaran ya. Oke, kita mulai saja. Sebentar. Kita mulai saja untuk tema 1, subtema 1, pembelajaran 1, yaitu organ gerak hewan. Untuk muatan pelajaran kali ini kita akan belajar IPA dan bahasa Indonesia. Kemudian berikutnya adalah organ gerak manusia dan hewan. Pernahkah kalian berpikir ya, manusia selalu berjalan, baik itu ke luar ataupun di ruangan, ataupun mondar-mandir hanya di rumah saja. Kemudian kita lihat di sekitar ada hewan, ada burung yang terbang, ada semut yang berjalan, ada hewan-hewan lain ya, tentunya kalian pernah melihatnya, dia itu bergerak ya. Sebenarnya bergerak itu dia karena semuanya memiliki sistem gerak. Kalau salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagai sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Jadi bisa hanya tangan saja yang berpindah dari posisi misalkan telungkup menjadi terlentang, ataupun seluruh tubuh kita atau seluruh tubuh dari makhluk hidup itu berpindah tempat. Itu yang namanya bergerak. Nah, bisa kita lihat itu di situ ada gambar kelinci, ada kodok, ada ikan, burung, kemudian jenis reptil, kadal mungkin itu ya. Kemudian ada kambing. Masing-masing dari hewan tersebut itu memiliki cara tersendiri dalam bergerak ya. Kayak kelinci bisa berlari, berjalan, kemudian melompat. Kemudian kodok biasanya cara berpindah tempatnya, cara bergerak dia adalah melompat. Ikan yaitu dengan cara berenang, kemudian burung dengan cara terbang, atau juga bisa dengan cara berjalan juga.
Kemudian ada kadal, itu berjalan, dan ada kambing juga, itu dengan cara berjalan juga, cara berpindahnya atau cara bergeraknya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian ada dua alat gerak manusia dan hewan. Jadi alat gerak manusia dan hewan itu dibagi menjadi dua, yaitu pertama adalah alat gerak aktif. Alat gerak aktif itu berupa otot. Otot disebut alat gerak aktif karena otot bisa bergerak dengan sendirinya. Kemudian yang kedua adalah alat gerak pasif. Alat gerak pasif di sini adalah berupa tulang. Tulang disebut dengan alat gerak pasif karena dia tidak akan bisa bergerak dengan sendirinya ya. Tulang bisa bergerak itu karena ada otot yang menggerakkan, di mana otot itu dia melekat pada setiap tulang-tulang kita. Dan kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut biasa disebut dengan sistem gerak. Oke, lanjut. Yang berikutnya adalah menentukan ide pokok atau gagasan utama sebuah paragraf. Kita akan menentukan ide pokok mungkin di kelas sebelumnya, di kelas 4 sudah belajar ya, walaupun mungkin harusnya sih sudah pintar ya semuanya ya. Tetapi kita coba ulangi lagi ya. Gagasan utama sebuah paragraf. Gagasan utama itu bisa disebut dengan ide pokok. Kemudian di sini Pak Guru akan menjabarkan caranya, cara mencari gagasan utama atau ide pokok tersebut. Di sini ada 4 cara. Yang pertama adalah 1, baca seluruh paragraf dengan cermat. Jadi kalau kalian ingin menentukan sebuah ide pokok atau gagasan utama pada sebuah paragraf, kalian harus membaca semua, tidak boleh sepotong-sepotong, harus dibaca semuanya dengan cermat. Kemudian cermati kalimat pertama hingga akhir. Jadi per kalimat kalian juga cermati juga antara kalimat 1, 2, 3, dan 4. Kemudian yang 3, baca tiap kalimatnya, dibaca dengan teliti ya, karena biasanya ide pokok itu biasanya terletak di awal paragraf atau kalimat pertama, atau biasa juga dia berada di tengah paragraf, atau bisa jadi ide pokok itu berada di akhir kalimat. Kemudian kalau sudah ketemu, misalkan kok kayaknya ini yang kalimat pertama ini bisa jadi gagasan utama, maka kalian bisa tandai dengan digaris bawahin bacaan tersebut atau mungkin dikasih stabilo. Oke, kita lanjut ya. Terus di sini yang berikutnya adalah kita akan mencoba menentukan ide pokok pada teks bacaan berikut. Itu bacaannya organ gerak manusia dan hewan. Itu ada di buku tema ya, kalian nanti bisa dilihat di buku temanya, itu ada ya, ada bacaan organ gerak manusia dan hewan. Kemudian di sini terdiri dari ada 5 ya, ada 5 paragraf ya. Setiap alinea itu namanya paragraf ya. Ada paragraf 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian kita akan coba uraikan satu persatu ya paragraf tersebut. Paragraf 1 kita baca ya pelan-pelan ya. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak secara umum. Gerak dapat diartikan berpindah tempat atau berubah posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Maka kita bisa lihat ya, ide pokok paragraf kira-kira ada di kalimat pertama, di tengah, atau terakhir. Kalau di sini kita bisa lihat bahwa ide pokok paragraf tersebut adalah ada di kalimat pertama, yaitu salah satu ciri dari makhluk hidup adalah
bergerak, itu kalimat utamanya. Dan bagaimana kalimat berikutnya? Kalimat berikutnya itu kita bisa tentukan, kita bisa namakan itu adalah kalimat pengembang. Kayak misalkan kalimat pertama kan itu ide pokok ya, yaitu salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Kemudian kalimat pengembangnya di sini ada dua kalimat tuh. Yang pertama, secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau berubah posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Kemudian kalimat kedua, kalimat pengembang kedua yaitu makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Oke, bisa dipahami ya. Kemudian kita next ke paragraf kedua. Paragraf kedua, di situ kita baca pelan-pelan. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Maka kita bisa tentukan ya, mungkin ide pokok paragraf kedua ini adalah pada bagian pertama paragraf atau kalimat awal paragraf, yaitu gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Oke. Kemudian kalimat pengembangnya adalah kalimat kedua ya di situ ya. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Bisa dipahami ya? Oke, kita next ke berikutnya. Itu kan di situ tadi ada 5 paragraf ya. Ada 5 paragraf. Pak Guru contohkan hanya 2 ya. Pak Guru contohkan hanya 2 mencari ide pokok. Kemudian tugas kalian sekarang adalah mencari ide pokok paragraf ketiga, keempat, dan kelima pada teks bacaan organ gerak manusia dan hewan. Oke? Kalian bisa coba buat latihan 3 paragraf tersebut. Kalian bisa jawab di buku tema kalian ya, nggak usah di buku tugas tapi di buku tema kalian saja. Kalian nanti jawab untuk ide pokoknya apa. Kemudian kalau sudah selesai, kalian bisa foto jawaban kalian, kemudian kalian kirim ke Pak Guru atau Japri saja ya, Japri ke nomor WA Pak Guru. Itu akan dijadikan sebagai absensi kalian dalam PJJ hari ini. Kiranya hanya itu untuk hari ini ya, untuk pembelajaran 1 pada tema 1 subtema 1. Mudah-mudahan bisa membantu kalian ya. Ini kan hanya ringkasan dari pembelajaran 1. Kalau kalian sudah baca bukunya itu lebih bagus, kemudian kalian lihat video ini akan lebih paham lagi. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Tetap menerapkan protokol kesehatan dengan sering-sering berwudu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.